evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Evaluasi itu penting. Dengan evaluasi, pendidik dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah direncanakan. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah segala upaya atau tindakan atau proses untuk menentukan derajat kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan. Kriteria yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah mengacu pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan anak dan pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan membantu anak memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. Tujuan dan fungsi evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik baik keefektifan layanan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Fungsi evaluasi pada kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini memberikan umpan balik atau feedback kepada pendidik untuk memperbaiki, mengembangkan program bimbingan dan konseling. Memberikan informasi ke berbagai pihak tentang perkembangan anak. Macam aspek kegiatan evaluasi pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Evaluasi proses untuk mengetahui keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari prosesnya. Evaluasi hasil untuk memperoleh informasi layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan pembelajaran, respon anak, pendidik, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan. Perubahan kemajuan anak dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan, hasil belajar, serta dalam kehidupannya dalam berinteraksi dengan teman-teman seusianya. Langkah-langkah evaluasi dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling ditempuh langkah-langkah. 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. 2. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Melakukan tindak lanjut atau follow up. 5. Sumber informasi untuk keperluan evaluasi ini antara lain anak, pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, organisasi profesi bimbingan, sekolah lanjutan. Evaluasi dilakukan dengan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja anak. Evaluasi perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan untuk tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Urgensi layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan yang direncanakan pendidik. Melalui layanan ini, pendidik dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan.
serta dapat memberikan perbaikan terhadap proses bimbingan dan konseling yang dilakukan pendidik kepada anak. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.